Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baik kita berdoa terlebih dahulu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa Surgawi, selalu memberikan saat yang indah untuk kami terus mempelajari kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus adalah penolong kami, pengajar kami. Urapannya membuat kami bisa menangkap dengan baik setiap maksud daripada firman-Mu, sehingga firman ini menjadi jawaban bagi kami, menjadi pelita yang menyala untuk langkah kaki kami, menjadi pedoman bahkan jaminan kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk saat yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, tidak dipungkiri kadang-kadang ketika terus-menerus kita menghadapi kritik-kritik dari orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendasar itu, kita selain sampai stres, sampai tertekan, kita juga merasa diperlakukan tidak adil. Kita mengeluh, kita jadi kehilangan rasa percaya diri. Bahkan mungkin kita mengalami kekecewaan yang begitu dalam. Bahkan kita sampai tidak berani menghadapi orang atau menjalani kehidupan ini. Sepertinya dunia menjadi begitu sempit buat kita. Hanya pikiran negatif yang terus bekerja di dalam pikiran kita. Hati yang resah, hati yang gundah gulana. Sampai-sampai banyak orang menjadi tidak bisa tidur setiap malam. Karena apa? Memikirkan hal ini terus menerus. Kadang-kadang hati kita berteriak, Tuhan, di manakah keadilan? Tuhan, mengapa dia bersikap begitu kepada saya padahal saya tulus mengasihinya? Tuhan, mengapa dia selalu mengata-ngatai saya dari sisi negatifnya saja? Padahal saya tidak merasakan melakukan itu. Saya mengasihi dia dan bahkan kami berkawan dengan baik. Tuhan, mengapa hidup saya selalu mengalami tekanan-tekanan seperti ini? Dan seringkali kita juga merasa ketika seseorang mengkritik kita, seperti begitu banyak jari telunjuk yang menunjuk-nunjuk kepada kita. Dan itu memang yang membesar-besarkannya adalah iblis yang terus akan memainkan situasi ini ketika engkau bisa dipermainkan perasaannya dalam jiwamu. Itu sebabnya jelas dalam kitab Roma dikatakan bahwa kita harus segera hidup di dalam roh. Dan kalau kita sudah hidup dalam roh, kita akan meninggalkan kehidupan di dalam daging. Itu yang membuat kita sekalipun kita masih tinggal di dunia secara fisik, tapi karena roh kita terus dalam hadirat Tuhan, menempel kepada Roh Kudus dan pimpinannya, menempel kepada firman Tuhan dan mempercayainya. Kita bahkan sudah diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita berarti hidup di dalam roh. Maka hal-hal kehidupan dari daging itu tidak bisa mengotori kita, tidak bisa mengintimidasi kita, tidak bisa menghancurkan kita, tidak bisa menekan kita. Karena ketika kita hidup dalam roh, berarti kita tinggal di tempat satu tingkat lebih tinggi daripada tempat tinggalnya setan dan roh jahat dan alam materi ini. Memang secara fisik kita masih makan nasi, kita masih bisa pergi ke gereja, tapi secara roh kita tidak tinggal di dunia. Sehingga batu apapun, jarum apapun, pisau apapun yang akan dilemparkan kepada kita tidak akan pernah mengenai. Karena kita tidak lagi tinggal di alam materi secara rohani, tapi kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan pernah engkau izinkan merasa diperlakukan tidak adil dan kau bahkan protes kepada Tuhan. Engkau juga mungkin kemudian terpikir Tuhan gak adil, kenapa dibiarkan orang seperti itu. No, Tuhan tetap adil. Tapi melalui masalah itu Tuhan berkata, jangan dengarkan omongan yang tidak bertanggung jawab itu, nak. Jangan mau dipengaruhi kehidupanmu dari omongan-omongan yang tidak mendasar itu. Sekarang hiduplah di dalam
duniaku, hadiratku, firmanku, kasihku, berkatku, rencanaku, perkataanku, maka kamu akan mengetahui bahwa sebetulnya ketentuan yang sudah aku tetapkan, engkau lebih daripada seorang pemenang, itu akan terjadi. Engkau tidak lagi dikuasai oleh dunia, tapi engkau sekarang menguasai dunia. Engkau tidak dikalahkan oleh dunia, tapi engkau yang mengalahkan dunia. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 34 mengatakan seperti ini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow, keren. Yesus Kristus malah jadi pembela bagi kita. Engkau tidak sendiri dan engkau bukan diperlakukan tidak adil. Itu dunia merasa ketika melemparkan batu-batu kritikan yang tidak mendasar dan tidak dengan maksud yang baik. Mereka merasa sudah menghancurkan kita, sudah mempermalukan kita, sudah mencoreng dan merajam kita dengan batu-batunya, batu-batu kritikannya. Tetapi Allah bilang, Yesus Kristus jadi pembelamu loh. Kamu akan tetap dibela ketika memang kau tidak melakukan, tidak hidup seperti apa yang dikatakan oleh mereka-mereka. Aku jadi pembelamu, aku ada di pihakmu. You not alone, kamu tidak sendiri. Tidak usah stres, tidak usah mengasihani diri sendiri dan protes diperlakukan tidak adil. Ampuni dan berkati saja mereka, bahkan mulutnya yang selalu mengeluarkan kata-kata negatif buat kita yang tak mendasar itu, dengan tujuan tidak baik. Kita berkati penuh dengan berkat mulutnya, sehingga sesudah ini perkataannya selalu mengeluarkan kata-kata yang membangun, sehingga mulutnya terus mengalirkan berkat kepada orang lain. Nah, itu jauh lebih mulia, dan itulah cara menyelesaikan kondisi ketika kita dikritik yang tidak mendasar, supaya tidak jatuh meluncur ke bawah dan tenggelam, tapi kita tetap up dan kita tetap berdiri dengan tegak. Jadi bersyukurlah, kita punya pembela yang agung, pembela yang adil seadil-adilnya, yaitu siapa? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa dengan minggu depan, masih tetap dengan tema menghadapi kritik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.